Kali ini yang akan saya babar memang keris sabuk inten yang memang menurut saya berkesan wingit, berkesan gagah. Kita kadang ketika memegang satu bilah pusaka kita bisa merasakan sendiri. Ini kerisnya wingit, ini kerisnya ayem, ini kerisnya gagah, adem, seperti itu. Nah, keris yang akan saya tampilkan menurut saya setelah saya pegang itu berkesan wingit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah selalu menjaga iman Islam kita kelak sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan dan diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa sakit sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, rezekinya seret, usahanya pailit, bangkrut, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan berikan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu yang tadinya hutang dibalik 360 derajat menjadi tabungan, ya. Ya, cuman sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris Luk 11 yang sangat masyhur, sangat terkenal. Ceritanya pun dibikin satu buku cerita oleh S.H. Mintarja pada tahun 1970-an, yaitu diciptakan buku keris Nogososro dan keris sabuk inten. Tentunya kalau kita bicara tentang Nogososro dan sabuk inten, kalau Mas Oo bilang Luk 11 berarti saya akan membabar satu bilah pusaka sabuk inten. Kali ini yang akan saya babar memang keris sabuk inten yang memang menurut saya berkesan wingit, berkesan gagah. Kita kadang ketika memegang satu bilah pusaka kita bisa merasakan sendiri. Ini kerisnya wingit, ini kerisnya ayem, ini kerisnya gagah, adem, seperti itu. Nah, keris yang akan saya tampilkan menurut saya setelah saya pegang itu berkesan wingit, ya. Dan cukuplah bisa untuk masuk ke lemari, istilahnya seperti itu. Ya, untuk layak untuk dijadikan koleksi. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita ambil pusakanya, ya. Kita bahas dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah Ladrang Surakarta, Wondo Kadipaten Sepu. Untuk kayunya ini kayu tayuman sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk pendoknya ini pendok blewah lamen kuningan. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak bejen. Untuk handle-nya ini adalah handle nunggak semi Wondo Maraseba atau Gatot Kaca Sebo, ya. Kita buka bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, akan saya sebutkan ciri-ciri dari dapur sabuk inten, yaitu yang pertama adalah memakai kembang kacang, ya, memakai jalen, memakai lambe gajah, ada tikel alis, memakai sokokan rangkap, memakai serawean, memakai greneng, looknya 11. Ya, saya dekatkan ya biar sahabat Pusaka Jawa lebih paham dan lebih tahu ciri-ciri dari dapur keris sabuk inten, yaitu panjang bilahnya sedang, memakai look 11, kemudian memakai kembang kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah, sogokan rangkap, memakai tikel alis, memakai serawean, dan memakai greneng. Ya, cukup komplit ya sahabat Pusaka Jawa. Bilahnya ini enak sahabat Pusaka Jawa. Bilahnya wingit, menurut saya ini bilahnya wingit. Oke sahabat Pusaka Jawa.
Sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Ini adalah Nyujen. Kita ketahui pucukan bilah ada 6, yaitu Ngudup Gambir, Ambututumo, Nyujen, Anggabah Kopong, Nuki Binetet, dan Ngumyang. Kalau kita lihat dari gonjonya, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah gonjonya gonjo nguceng mati, seperti ikan uceng yang mati, ya, nguceng mati. Nah, kemudian gonjonya ini karena tidak ada pamornya, maka ini adalah gonjo kelengan, ya, gonjo keleng atau kelengan. Sekarang kita lihat tentang kembang kacangnya. Ini kembang kacangnya adalah Nguku Bimo. Kembang kacang kan ada yang kembang kacang Nguku Bimo, kembang kacang pogok atau pogut, kembang kacang gatri, kembang kacang bungkem, dan kembang kacang gelung wayang, ya. Ini adalah kembang kacang Nguku Bimo, seperti kukunya Bima atau Werkudara di pewayangan cerita film Mahabharata. Kan dia punya kuku yang di sini tengah, ya, panjang. Nah, untuk blumbangan atau pejetannya ini garapnya garap bagus karena blumbangannya cukup dalam. Biasanya untuk keris yang kelas-kelas agak ke keraton itu secara blumbangan atau pejetan ataupun sogokan pun tegas, artinya tidak dangkal. Kita lihat. Ini blumbangannya dalam, sahabat Pusaka Jawa, bolak-balik pun dalam. Kemudian jenis blumbangannya ini adalah bata rubuh karena posisinya tidak begitu tinggi seperti adeg bata. Nah, ini adalah jenisnya blumbangan bata rubuh, sahabat Pusaka Jawa. Sekarang kita bahas tentang pamor. Nah, yang menjadi istimewa di sini adalah pamornya, sahabat Pusaka Jawa. Di samping pamornya, jenis pamor yang istimewa juga penerapan pamor pada bilah sangat full, tidak putus. Karena banyak pecinta keris yang ada yang menyukai pamor yang tidak putus, ada yang menyukai putus pun tidak apa-apa, yang penting sepuh. Namanya barang main di antik, kalau syukur-syukur ada yang tus tangguh utuh sepuh. Tapi kalau tangguh utuh sepuh ternyata pamornya pedot, ya is oke. Karena apa? Ya contoh saja ya, kita lihat dapur-dapur betok. Ya, dapur-dapur betok sendiri kan kalau minta yang utuh ya kayak lucu. Artinya kenapa lucu? Ya jarang ada, tapi jarang. Banyakannya yang namanya orang tua ya grepes-grepes. Apalagi namanya betok kadang temuan di sungai atau di tanah. Kan terpendam pasti ada korosi dan ada patinanya. Kalau yang mulus-mulus plus itu kayaknya lebih kita sanksikan ke kamardikan yang diproses. Proses tua, ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya yang 212, ya, ini pamornya 212. Titik 2, 1, tengahnya 2 lagi, ya, 2, 1, 2, atau balok 5 kita kalau kita kedepankan, sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini pamornya adalah kanan kiri, di tengah ada 1, kanan kiri, di tengah 1 lagi. Ini adalah pamor udan mas atau hujan mas, ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini pamor hujan mas, karena begini sahabat Pusaka, jarang juga pamor hujan mas yang ada pada bilah luk. Pada umumnya pamor hujan mas lebih banyak ditemukan di bilah-bilah yang lurus. Jadi secara pembuatan pun untuk pamor hujan mas yang untuk luk agak susah. Kita lihat, ini mungkin kalau di video tidak begitu kelihatan, tapi kalau kita lihat di sini, ya. Coba saya dekatkan lagi. Kelihatan tidak, sahabat Pusaka Jawa? Ini kanan kirinya, di tengahnya 1, kanan kiri, di tengah 1. Dan ini pamornya full, sahabat Pusaka, dari pangkal bilah sampai ujung bilah bolak-balik pun full. Ini menurut saya istimewa, layak untuk dikoleksi, layak masuk lemari, seperti itu ya. Nah, kita bicara tentang tuah atau angsar dari pamor udan mas. Sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya tuah atau angsar dari pamor hujan mas atau udan mas itu beranggapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor hujan mas itu didekati rezeki. Itu yang pertama. Kemudian kuat bandan atau bakat menjadi orang kaya, mudah-mudahan menjadi kaya. Ya, jadi doa dari sang empu dispesialkan, dikhususkan
dispesialkan, dikhususkan untuk kerezekian di pamor udan mas. Ya, jadi sang empu ketika membuat atau sang pemesan awal minta saya dibikinkan satu bilah keris dengan cita-cita seperti ini, akhirnya dibikinkanlah sabuk inten. Ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, jadi doa dari sang empu yang disematkan dengan lambang pamor udan mas adalah intinya lebih pada kerezekian, yaitu kita, maaf nih ya, kita kadang kan untuk mencari rezeki kadang mesti harus jemput bola, kita keluar dengan berdagang, kita keluar dengan bekerja, keluar rumah. Nah, ini adalah rezeki yang mendekatinya. Seumpamanya dia seorang pedagang pun konsumennya pada datang sendiri, walaupun tanpa pakai online, iklan di online, di handphone atau di Facebook atau di mana, konsumennya pun datang sendiri. Dan kemungkinan juga kalau umpamanya orangnya dia pengangguran, kadang ada orang yang datang menawarkan pekerjaan atau menawarkan produk supaya minta dijualkan. Itu kan sama saja dengan rezeki. Ya, jadi doa dari sang empu lebih fokus pada satu titik, yaitu agar si pemilik pamor udan mas ini adalah agar rezekinya mendekat sendiri. Tentunya sangat senang ya, karena kelasnya kita adalah kelasnya kasbi. Artinya mencari rezeki yang harus kasbi itu kasab, artinya mencari keluar dengan bekerja. Nah, kemudian doa dari sang empu adalah agar kuat bandan. Kuat bandan artinya menjadi orang kaya. Bakat menjadi orang kaya. Setelah rezekinya itu datang, dia bisa menyimpan dan mengolah. Banyak orang yang mendapat rezeki besar tapi tidak bisa mengolah, akhirnya tidak menjadi kaya. Nah, ini yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa memanajemen rezeki yang kita dapat dan kita mengolahnya agar bisa berkembang. Nah, ini di sini di pamor udan mas adalah agar kita ketika mendapatkan rezeki, kita bisa mengolahnya dan menjadi orang kaya. Ya, karena tiap hari kan kita pasti mengeluarkan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari hidup. Tapi kalau kita tidak bisa mengolahnya, duit itu habis. Betul tidak sahabat Pusaka Jawa? Nah, itu ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kebanyakan kalau untuk pamor-pamor hujan mas ini kebanyakan, ini maaf tanpa menyinggung satu ras ataupun apapun, biasanya yang lebih suka dengan pamor hujan mas adalah orang-orang yang punya toko emas. Ya, karena mungkin mereka beranggapan dengan emasnya seperti hujan emas, turun hujan tapi pakainya emas, dan dia sendiri bertepatan jualan dengan emas. Mungkin para tenglang ya, atau para Chinese ataupun orang Jawa yang bermain dengan emas lah. Kebanyakan mereka lebih senang dengan pamor hujan emas yang kerezekian. Ya, karena jika mereka bermain dengan usaha emas kan tentunya mahal ya, 1 gramnya berapa sekarang, 900 atau 1 juta atau 800-an atau 700 lah ya. Kalau setiap hari bisa mengeluarkan katakan 50 gram atau 100 gram kan duitnya gede sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi ini, nah kita sekarang bicara tentang tuah atau angsar dari Luk 11. Makna filosofi dari Luk 11 ya, makna filosofi dari Luk 11 adalah agar si pemilik permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar si pemilik Luk 11 itu mempunyai ambisi yang besar ya, mempunyai ambisi yang besar baik untuk status sosial maupun materi. Nah, ini berarti kan sinkron dengan doa sang empu yang disematkan di sini, yaitu udan mas. Karena begini, ketika mendapatkan rezekinya mendekat nih, kemudian orangnya tidak bisa mengolah, tidak punya satu hero, tidak punya satu semangat untuk mengolahnya, ya, tidak punya ambisi, ya habis duitnya. Nah, di sini dengan lambang Luk 11 ini pas, sangat pas. Orangnya mempunyai ambisi yang besar, rezekinya datang sendiri, akhirnya dia bisa mengelola rezeki yang ada pada dia menjadi berkembang, menjadi besar, dan akhirnya dia mencapai satu status sosial yang tinggi di lingkungannya, dalam arti menjadi orang kaya dan juga materinya pun banyak. Itu jadi begitu ya sahabat Pusaka Jawa. Karena kalau kita lihat dari makna filosofi udan mas kan kita tahu sendiri, yaitu ketercukupan secara aspek ya, ketercukupan ya secara materi ya, artinya mapan lah ya, secara aspek materinya mapan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita makna tentang dari tuah atau angsar dari sabuk inten ya, nah ini sabuk inten. Sabuk inten sendiri kita ketahui, sabuk artinya ikat pinggang, bahasa Indonesianya ikat pinggang. Intan adalah berlian yang sangat berharga, intan itu.
Nah, sekarang begini, ini sih logikanya ya, logika atau pakai syariatnya. Jika orang mempunyai sabuk bertahtakan intan, kira-kira orang kaya tidak? Wong satu aja kalau kita berlian saja kita tahu harganya berapa. Kan makanya kerat-keratan. Ya, jadi sabuk intan itu melambangkan satu kemapanan secara aspek materi yang tadi saya bilang, hampir sama dengan udan mas. Gitu loh. Jadi ini dapur, ya ini sangat bagus sekali. Dapurnya bagus, ya sabuk inten bentuk satu lambang kemapanan, kemudian looknya pun sama, adalah look mempunyai ambisi yang besar dalam meraih cita-cita yang tinggi di status sosial maupun materi. Pamornya udan mas adalah agar didekati rezeki dan kuat kaya. Ngeri ya. Jadi ini spesial. Saya suka sekali dengan keris ini. Kenapa saya suka sekali ya, karena ini yang namanya menurut saya keris berkah ilahi. Karena keris sendiri kan ada macam-macam. Keris yang bagus adalah keris yang berkah ilahi. Kemudian keris yang berkah ilahi itu keris yang secara tampilan, ya secara tampilan, secara pamor bagus. Kemudian secara filosofinya pun bagus, isinya pun bagus. Kemudian ada keris yang isian, yang diisi dengan khodam. Kemudian ada yang diisi bangsa halus ya. Kemudian ada yang diisi dengan tadinya kosong, kemudian diisi karena sering diberikan satu sesajian, akhirnya yang tadinya kosong jadi masuk. Nah seperti itu. Dulu pernah saya babar tentang hal seperti itu ya. Nah sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari dapur sabuk inten pamor udan mas atau hujan mas ini adalah agar si pemilik dapur keris ini menjadi orang yang kaya baik status sosial maupun secara materi, karena lambangnya sudah jelas. Sabuk inten adalah makna filosofinya adalah melambangkan satu kemapanan secara aspek materinya, jadi wong sugih lah ya. Kemudian ketika dia mendapatkan rezeki, didatangi dengan rezeki, istilahnya dimanapun dia berada, dia selalu mendapatkan rezeki yang lebih daripada yang lain. Karena manusia pasti kan diberikan rezeki, kecuali dia sudah meninggal, rezekinya terputus. Jadi dia mempunyai rezeki yang banyak daripada yang lain. Akhirnya dia kemudian setelah mendapatkan rezeki yang banyak, karena dia didoakan oleh Samud kuat bandan. Artinya begini, banyak orang yang ketika mendapatkan rezeki tidak kuat bandan, artinya mendapatkan rezeki akhirnya dia buat foya-foya. Maaf nih, bisa buat yang tidak negatif-negatif lah ya, entah itu karaokean, dugem, mabok, atau judi dan lain sebagainya, akhirnya habis. Nah di sini doa dari Sang Empu agar orang itu tidak menyanyiakan rezeki yang datang kepadanya, dia dapat mengolahnya dengan baik dan benar sehingga menjadi berkembang dan usahanya pun besar. Akhirnya dia mencapai status sosial yang tinggi, materinya pun banyak, karena look 11 juga melambangkan ambisi yang besar, mencari keduniawian, mencari status sosial, mencari materi yang besar. Nah kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa. Selorok besinya hitam kebiruan ya. Nah kalau kita lihat dari pasikutannya yang demes, serasi, tampan kayak si ngomong. Ya ini kan demes gimana ya, saya harus pakai, biasalah ambil AVS ya. Nah ini sahabat Pusaka Jawa tuh, pasikutannya yang besinya yang hitam kebiruan ya, terus mentah. Kemudian pamornya yang mubiar ya, pandes, tegas, menancap pada bilah. Pasikutannya yang demes, serasi, tampan, enak dipandang ya. Kemudian apalagi, pamornya mengkilat atau mubiar. Ini estimasi adalah tangguhnya Mataram Senopaten. Kita ketahui Mataram Sultan Agung, maaf, Mataram Sultan Agung. Mataram Sultan Agung artinya pada saat kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo, anak dari Panembahan Senopati, sahabat Pusaka Jawa. Nah pada saat Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, dunia Tosan Aji lagi
berkembang sangat pesat karena di setiap daerah diwajibkan membuat keris. Setiap desa itu harus mempunyai empu karena pada saat itu juga dibutuhkan senjata yang banyak untuk melawan VOC, untuk menyerang Batavia. Jadi di situ juga kebudayaannya juga lagi maju-majunya sahabat Pusaka Jawa pada saat pemerintahan Sultan Agung. Karena Sultan Agung juga seorang budayawan, seorang negarawan, ya, seorang yang taat agama. Dia tergolong orang yang soleh seperti. Tapi dia juga mengetahui yang membuat kalender Jawa juga Sultan Agung sahabat Pusaka Jawa, orang yang cerdas. Ya, Sultan Agung itu orang cerdas, muridnya para wali. Sunan Kalijaga gurunya salah satunya. Nah, saya pernah sowan ke Imogiri ke sana dan sampai sempat masuk ke makamnya, ziarah, berdoa. Tahun berapa ya? Kemudian setelah pulang dari situ dapat oleh-oleh dari juru kuncinya berupa kayu yang dibuatkan cincin. Saya dengan teman saya datang, kemudian kayu itu dicelupkan di air. Kalau air itu ke atas lagi ya berarti jodoh, tapi kalau tidak jodoh, kalau ngelem berarti jodoh. Kebetulan kalau saya langsung blung, ngelem terus. Kalau teman saya blung tapi nggak naik lagi, turun lagi. Ya itu, tapi tak bikinkan, walaupun itu bentuknya cincin, tak lubangi, tak bikinkan tasbih karena saya senang berzikir. Artinya biar manfaat seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, negara yang besar adalah negara yang tidak lupa dengan sejarah dan juga jasa-jasa dari pahlawan kita. Sultan Agung juga tergolong pahlawan Nusantara lah ya. Karena apa? Karena dia juga mengusir para penjajah, walaupun pada saat itu pernah gagal karena ada banyak pengkhianat. Nah, kita kalau bicara tentang pengkhianat ya, di sini sahabat Pusaka, ini makna dari Gonjo Keleng. Ini dulu di Sultan Agung itu dulu ada satu mandat atau perintah untuk mencirikan dia orangnya Sultan Agung. Gonjo kerisnya dicopot semua, diganti yang keleng, biar tahu ini adalah orangnya Sultan Agung. Kedua, dengan Gonjo Keleng tidak tahu itu keris yoninya untuk apa, karena untuk orang-orang yang mahir di Tosan Aji, keris dimasukkan ke sini saja ya, maaf nih, masukkan ke sarung begini, begitu lihat gonjo sudah ketahuan ini keris untuk penglaris, untuk kesaktian, untuk apa udah ketahuan sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi seperti itu. Nah, kita ketahui juga di Mataram itu kan empu yang masyhur banyak, ada Ki Umayi ya, ada Ki Nom, ada Ki Legi, ada Ki Guling ya. Kemudian ada Ki Gede, ada Ki Mayang, ada Empu Tundung juga. Empu Kali Anjir juga ada, Empu Tepas juga ada, Pangeran Sendang juga ada. Jadi sangat pastinya pada masa kerajaan Mataram itu banyak sekali pusaka-pusaka yang ampuh dan yang bagus diciptakan, banyak sekali, belum empu-empu yang di luar keraton. Ya sahabat Pusaka Jawa, nah itu saja sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau saya bicara tentang Udan Mas pada era tahun sebelum 1930 yang tergolong para pecinta Udan Mas golongan sepuh atau golongan tua itu menganggap Teteh Singwari dan Mrutu Sewu atau Sisik Sewu itu adalah Udan Mas. Nah, kalau yang kita bahas tentang Udan Mas ini adalah Udan Mas rekan karena bentuknya 212 atau balok 5. Nah, seperti itu. 212 atau balok 5 ini tergolong pamor Udan Mas, pamor rekan, juga pamor melumah ya sahabat Pusaka Jawa. Juga tidak pemilih, siapa saja bisa memilikinya. Kemudian perbedaan antara pamor Udan Mas rekan dengan pamor Udan Mas yang tiban itu ada di bulatan Udan Mas ini lebih besar daripada Udan Mas yang tiban dan lebih bulat. Kadang Udan Mas tiban itu tidak begitu bulat karena namanya tiban tidak direncanakan, jadi bulat. Kalau ini kan memang direncanakan, dipasang seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Dari saya itu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.